Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Kita berjumpa hari ini, pagi ini dalam keadaan sehat, segar, dan pastinya juga menyenangkan. Selamat ya, adik-adik sudah berhasil memasuki jenjang pendidikan berikutnya di sekolah ini. Senang kan? Siapa yang semuanya pada senang dan sudah pada punya buku baru, seragam baru, tas baru. Senang ya? Nah, kali ini saya Nelly Oktavia Adiwijaya di sini akan menemani adik-adik semuanya untuk memberikan semacam wawasan tentang gadget untuk remaja. Nah, sekilas perkenalan dengan saya. Dulu Kak Nelly itu belajar sekolahnya masternya di ITB, itu jurusannya game teknologi loh. Nah, siapa yang suka main game? Yuk angkat tangan, boleh. Isi di komentar sini. Suka main game? Nah, ternyata suka main game itu bisa buat sekolah tinggi loh. Bahkan, kamu nggak hanya sekedar bisa main game, melainkan bisa sekolah untuk belajar membuat games. Nah, asik kan kalau misalnya kamu bisa bikin game kamu sendiri. Jadinya kamu bisa membuat game untuk pendidikan yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, dan itu semuanya nanti bisa bermanfaat, akan dipakai oleh semua orang-orang melalui gadgetnya. Nah, sekarang yuk kita bahas pembahasan tentang gadget untuk remaja yang cocok untuk adik-adik semuanya. Lanjut yuk. Nah, kita sudah lebih dari setahun ini mengalami pandemi. Apa perubahan yang kalian rasakan? Nah, betul. Yuk coba ditulis di komen apa yang sangat berubah dalam setahun belakangan ini. Iya, yang awalnya sekolah harus ke sekolah ya, bertemu langsung. Nah, sejak pandemi ini akhirnya ketika kalian mau sekolah hanya bisa lewat tatap muka seperti saat lewat layar seperti saat ini gitu kan, mau ketemu teman-teman baru jadinya nggak bisa ketemu langsung. Ketemunya hanya lewat gadget, lewat HP, lewat laptop ya, mau pakai Zoom, YouTube. Jadinya kita harus beradaptasi dengan teknologi baru. Ya, jadi efek pandemi ini membuat kita bisa melakukan segalanya secara online, termasuk belajar juga secara online. Bertemu dengan teman-teman baru akhirnya juga secara online. Ketemu dengan guru juga secara online. Nah, oke. Tapi efek pandemi itu banyak hal yang bisa kita pelajarin ya. Jadi kalau yang awalnya mungkin kalian belum pernah pegang laptop karena mungkin masih belum diizinkan oleh orang tua, pegang HP juga belum diizinkan oleh orang tua, akhirnya karena efek pandemi ini maka mengharuskan untuk menggunakan media teknologi tersebut, baik itu pakai HP, pakai laptop, dan juga pastinya membutuhkan koneksi internet. Ya, oke. Nah, tapi bagaimana supaya efek pandemi itu yang mengharuskan kita menggunakan gadget, menggunakan internet itu tetap harus berpengaruh positif. Nah, jadi penggunaan gadget dan internet itu memiliki pengaruh positif pun memiliki pengaruh yang negatif. Nah, buat adik-adik semuanya ya, kita pakailah pengaruh yang
positif, jangan yang negatif gitu ya. Ikutin yang baik-baik, yang bermanfaat pastinya, yang menguntungkan juga untuk kalian sendiri kan. Oke, ini dia dampak dari dampak positif dari gadget dan internet. Jadi, dengan adanya gadget dan internet, itu bisa mempermudah komunikasi, mempermudah akses belajar, memperluas sumber pengetahuan, ya. Jadinya coba, kalau sebelumnya komunikasi itu menggunakan ketemu langsung, ya, telepon, tapi sekarang pakai WA cepet banget. Lewat lewat video call udah bisa ketemu gitu kan, walaupun, sedang berjauhan. Terus kemudian kalau yang dulunya kalian belajar harus, membaca lewat buku, harus ke perpustakaan misalnya, ke toko buku. Nah, sekarang belajar itu sudah bisa menggunakan lewat HP saja. Pakai HP, pakai laptop, itu sudah bisa kalian belajar. Jadi mudah kan? Kalian mau belajar apa? Coba. Ayo, coba disebutin di sini di komen. Kalian mau belajar apa? Iya, belajar apa saja? Kalian mau belajar mata pelajaran, mau belajar matematika, mau belajar kesenian, mau belajar tentang olahraga misalnya, atau siapa yang suka masak, ya kan? Bahkan mau belajar untuk membuat game, sekarang sudah bisa melalui internet, ya. Nah, kemudian belajarnya itu juga bisa semakin luas. Jadi itu keuntungannya. Kalau sebelumnya belajar melalui buku yang dimiliki, melalui sekolah dan perpustakaan masing-masing. Nah, dengan adanya gadget dan internet, kalian bisa sangat luas sumber pengetahuannya. Karena misalnya, saya sekolahnya di mana? Di Jember. Terus tapi mau belajar dari sekolah yang ada di, Surabaya, Jakarta, atau bahkan dari luar negeri, bisa banget ya. Dengan teknologi internet, kita bisa mengakses sumber pengetahuan dengan lebih luas. Mau belajar dari profesor bisa, mau langsung belajar dari, eee, channel-nya misalnya, channel-nya ilmuwan di YouTube, bisa banget gitu ya. Jadi kalian sekarang adalah generasi-generasi yang memiliki, kesempatan lebih dibandingkan sebelumnya. Kenapa? Karena kalian memiliki kelebihan, yaitu mulai sejak dini kalian sudah diberikan kesempatan dan bahkan harus beradaptasi dengan adanya teknologi internet ini. Jadi, manfaatkan itu dengan baik, ya kan? Nah, ini dari Dit PSMP Kemdikbud. Nah, bahkan di sana dinyatakan bahwa ada banyak sekali dampak positif dari media sosial. Ya, siapa sih sekarang yang tidak kenal dengan media sosial? Mau tidak mau akhirnya kenal karena memang itu sudah berada di lingkungan kita. Bahkan ketika kita beli HP baru itu biasanya sudah terinstal. Nah, apa saja yang bisa kalian dapatkan? Hal-hal positif apa yang bisa didapatkan ya? Di sini ada banyak sekali yang dirangkum oleh Ditp SMP Kemdikbud Go ID. Yang pertama yaitu pastinya memang kemudahan memperoleh dan menyebarkan informasi ya, tapi pastinya silakan diingat menyebarkan informasi itu harus yang benar ya, jangan sampai informasinya itu salah, misinformasi atau bahkan akan jatuhnya ke hoax ya. Jadi melalui media sosial di sini akan sangat mudah mendapatkan kabar terbaru dan berita bahkan sangat cepat ya.
Contohnya misalnya pengen tahu info di kota Jember, wah tinggal diikuti saja channel-channel dan akun sosial medianya Info Jember misalnya gitu kan, atau tentang pemerintah misalnya, atau bahkan tentang pendidikan dan lain sebagainya. Jadi mudah memperoleh kabar terbaru. Mau info tentang pendidikan, sekolah masuk, pendaftaran baru, mencari beasiswa misalnya gitu kan, itu bisa dengan mudah ya. Kalian sudah memiliki keuntungan itu. Kemudian sebagai media komunikasi yang relatif murah. Kalau dulu masih menggunakan telepon ya, itu kan lumayan mahal. Sekarang dengan menggunakan internet itu bisa lebih murah ya. Kemudian menghubungkan dan menjaga tali persaudaraan dengan keluarga serta teman. Nah, siapa nih yang kemarin dari sekolah SD-nya, kemudian sekolah SMP-nya terpisah? Nah, biasanya kalau dulu kan ketika terpisah, beda sekolah, udah jarang deh komunikasi, ya, udah jarang ketemu sama saudara yang juga jauh-jauhan, terletak di luar kota, itu juga biasanya jarang ketemu, jarang komunikasi. Nah, melalui sosial media bisa menghubungkan dan menjaga tali persaudaraan itu. Kalian masih bisa tetap berkomunikasi, saling bertukar informasi. Oh, di sana gimana kamu kabarnya, belajarnya apa saja? Itu akan lebih mudah ya. Dan dengan menggunakan media sosial itu juga bisa membantu proses pembelajaran di sekolah ya. Mungkin ada sekolah-sekolah yang menggunakan misalnya seperti workplace gitu ya, itu kan mempermudah untuk mengorganisir pemberian materi-materi di dalam kelas. Biasanya bahan atau video di-share dari workplace tersebut, sehingga nanti kalau misalnya ada pertanyaan berkaitan dengan itu bisa tinggal komen di posting gurunya itu, sehingga mempermudah untuk organisir dan memanage gitu kan. Kemudian ini yang nggak kalah menarik sebagai sarana meningkatkan kreativitas dengan membuat sesuatu yang bermanfaat. Kalian mau mencari tips apa, kalian mau belajar apa, itu ada di media sosial. Bahkan di grup-grupnya ada komunitas-komunitas, misalnya kalian suka pelajaran IPA, suka pelajaran tentang tanaman, suka pelajaran tentang hewan peliharaan, itu semuanya ada komunitasnya, bahkan ilmu-ilmunya semuanya di sana bisa didapatkan dengan mudah, ya. Jadi, kalian kalau misalnya punya hobi tertentu yang bermanfaat, misalnya siapa yang suka juga misalnya, membuat robot, merakit misalnya ya, merakit robot, atau suka elektronik ya, kemudian suka apa lagi, kesenian, itu semuanya ada, ya. Sehingga nanti bisa meningkatkan kreativitas kalian, ya. Kemudian juga, sebagai sarana hiburan di waktu luang. Ingat ya, jangan kelebihan hiburannya, nanti nggak jadi belajar, ya. Di waktu luangnya oke, supaya imun tetap, meningkat, pastikan diri kita ini selalu bahagia, ya, selalu terhibur, jangan yang sedih-sedih, jangan yang negatif-negatif, gitu. Jadi, manfaatkan, cari hiburan di media sosial di waktu luang. Kemudian juga misalnya ada nih yang pengen belajar berwirausaha atau menjual karya. Nah, misalnya kalian tuh sudah pernah membuat prakarya. Siapa yang sudah pernah bikin prakarya? Coba ditulis di komen, sudah pernah membuat prakarya apa saja? Hah? Banyak ya? Iya, contohnya nih, anak saya itu waktu dulu masih SD pernah membuat berbagai macam squishy misalnya, atau gambar-gambar, hasil gambarnya, kemudian hasil kerajinan membuat bunga misalnya. Nah, kalau misalnya itu mau digunakan
sebagai sarana untuk berwirausaha, itu juga bisa loh di media sosial. Sekarang kalau di Indonesia tuh media sosial tuh banyak biasanya dipakai istilahnya tuh namanya untuk branding dan marketing gitu ya. Bahkan juga di sosial media memang sudah disediakan marketplace-nya. Jadi, untuk kalian yang mau belajar untuk berwirausaha sejak dini, itu bisa loh dimanfaatkan. Dan bahkan di masa pandemi ini, itu bisa sangat membantu. Misalnya, orang tuanya punya usaha yang butuh dipasarkan di sosial media. Nah, kalian bisa membantu. Misalnya orang tuanya eh, nggak bisa memanfaatkan gadget. Nah, kalian bisa ikut membantu orang tua untuk menggunakan sosial media sebagai sarana berbisnis. Kalian juga bisa belajar di sana. Bahkan ada grup-grup UMKM, grup komunitas wirausaha itu ada di sana. Jadi kalian juga bisa belajar itu. Karena sekarang dari pemerintah memang juga sudah digalakkan tentang berwirausaha sejak mulai dari menempuh pendidikan. Jadi nggak nunggu lulus baru belajar berwirausaha, tetapi sejak masih di jenjang pendidikan, pemerintah sudah memberikan fasilitas dan sarana untuk berwirausaha ya. Dan sebagainya ada banyak sekali ya di sini ya yang dinyatakan dampak positif media sosial oleh di PSMP Kemdikbud.go.id ya. Kalian bisa berteman dengan teman-teman yang jauh, bahkan dari luar negeri. Kalau dulu, zaman dulu masih belum ada internet, itu ada yang namanya sahabat pena. Jadi kalau mau kenalan dengan teman-teman yang jauh, itu menggunakan surat menyurat. Nah, sekarang sudah tidak lagi. Kalian bisa berkenalan dengan, misalnya, pengen kenalan dengan anak-anak atau siswa yang berprestasi di Surabaya, di Jakarta, di luar negeri. Silahkan kalian kenalan. Hai, aku Joni dari Jember. Terus kenalan gitu kan. Kemudian siapa? Hai, aku Cinta dari Jember. Salam kenal gitu. Kita berteman yuk, gitu kan. Nah, itu bisa. Ya, jadi kalian nanti bisa saling bertukar pengalaman, bertukar informasi, bahkan bisa bertukar kebudayaan misalnya. Ada yang berkenalan dengan siswa Malaysia misalnya, kemudian Singapura misalnya, yang dekat-dekat, atau bahkan mau yang dari Inggris, silahkan. Kan lumayan bisa buat belajar bahasa Inggris juga, ya. Pastinya di sini silahkan berteman dengan siapapun di seluruh dunia yang dalam hal yang positif. Kalau misalnya punya ketertarikan yang sama, itu akan lebih seru loh. Misalnya punya hobi yang sama, ya, sama-sama hobi menanam, sama-sama hobi membuat kerajinan, sama-sama hobi melukis, sama-sama hobi masak, dan lain-lain, ya. Silahkan itu dimanfaatkan dalam hal yang positif. Nah, selain hal-hal positif yang menguntungkan tadi, kalian harus berhati-hati nih dengan dampak negatif dari internet atau dari gadget yang kalian pakai ya. Pertama, banyaknya informasi palsu atau yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, kalian harus pintar untuk memilih-milih. Kalian nih yang berpendidikan harus bisa memberikan edukasi, memahami dan memahamkan sekitar bahwa tidak semua informasi yang ada di internet itu benar. Ya, apa yang ada di internet itu belum tentu benar karena ibaratnya begini. Semua orang bisa mengakses internet, semua orang bisa menulis di internet. Nah, sehingga kalau misalnya nih, si A dia nulis aja sembarangan, menuliskan kabar bohong misalnya, ya.
Oh, air itu warnanya hitam gitu ya. Air gunung berwarna hitam, padahal kan air dari gunung, dari mata air itu bening gitu kan. Nah, tapi kan tidak ada yang bisa mengontrol si A ini mau nulis apa. Dia menuliskan saja, oh, fakta, misalnya percayalah dan lain sebagainya. Kemudian dipercaya deh. Nah, itu yang harus hati-hati ya. Jadi, tidak semua informasi yang ada di internet itu harus dipercaya. Caranya gimana? Nah, dengan pendidikan kalian harus cari tahu kebenarannya. Kalau itu tidak benar, tidak ada referensinya, tidak ada buktinya, maka artinya itu informasinya adalah palsu. Jangan sembarang atau jangan dengan mudah membagikan atau men-share informasi-informasi yang palsu. Nanti jatuhnya hoax loh. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu apakah itu benar atau salah, sebaiknya didiamkan dulu. Jangan dipercaya atau langsung dibagikan, di-share itu jangan ya. Nah, sebaiknya gunakan informasi-informasi yang memang sudah terbukti kebenarannya. Itu yang pertama harus diwaspadai karena itu banyak sekali informasi palsu ya. Kemudian yang perlu hati-hati juga adalah konten-konten yang dilarang ya. Jadi di internet itu kan ada banyak sekali konten. Nah, ada konten-konten yang memang dilarang oleh Diskominfo ya. Jadi dari pemerintah komunikasi dan telekomunikasi itu sudah mengatur konten-konten apa saja yang bisa diakses. Ada hal-hal yang dilarang, misalnya yang berkaitan dengan perbuatan asusila, pornografi, itu biasanya akan dilarang. Jadi jangan sekali-sekali mencoba untuk mengaksesnya. Kenapa? Karena nanti itu akan terkena undang-undang, apakah itu tentang undang-undang UU ITE kah, atau UU pornografi kah, UU pidana dan lain-lain ya. Jadi jangan mengakses konten yang terlarang. Selain juga itu nanti akan membahayakan kalian sendiri ya. Jadi nanti akan efeknya buruk, buat pergaulan juga nanti nggak bagus, buat kepribadian dan jiwa itu juga nggak bagus. Jadi, akses konten yang legal, yang diizinkan saja, oke? Kemudian hati-hati juga dengan penipuan-penipuan dari internet ya, jangan tergiur dengan hal-hal yang terlalu bagus ya. Karena terkadang sesuatu hal yang terlihat atau tampak sangat bagus itu, eee, apa ya, ya, mana ada sih hal-hal yang terlalu terlalu sangat 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 bagus banget untuk dipercaya, itu kan kayaknya mustahil. Nah, itu biasanya kalau kayak gitu, hati-hati, ini ada apa nih kok ada bagus-bagus banget gitu kan. Misalnya, "Selamat Anda memenangkan ini, silakan masuk ke link ini." Namanya, link-nya itu seperti beneran gitu ya, padahal itu sebenarnya enggak. Jadi kalau misalnya nggak ada apa-apa, ujug-ujug misalnya Anda memenangkan hadiah 500 juta. Itu hati-hati banyak penipuan ya, karena banyak banget yang terkena seperti itu. Jadi kalian hati-hati, biasanya kadang mengincar, anak-anak yang masih baru-baru belajar pegang HP dan internet, itu hati-hati. Kemudian juga dampak negatifnya adalah konten-konten yang mengandung kekerasan. Ingat, tidak ada kekerasan apapun yang dibenarkan ya. Jadi, kita harus semuanya saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormati kepada orang lain. Kalau ada konten-konten kekerasan, ya, menyakiti, jangankan menyakiti orang lain, menyakiti hewan, binatang, tumbuhan aja itu tidak boleh ya, apalagi melakukan kekerasan terhadap orang lain. Jangan ditiru, ya. Jangan ditiru kekerasan apapun
pun jangan ditiru. Oke, ya. Jadilah pribadi yang baik hati, lemah lembut, ya, penyayang, ya. Biar disenengin sama teman-temannya, biar teman-temannya nggak pada menjauh. Ayo, siapa yang mau dibilang, "Wah, si Anton baik ya, orangnya menyenangkan," gitu. "Wah, si Anggi anaknya udah cantik, sabar, penyayang," gitu ya. Jadi jangan pernah meniru hal-hal yang berbau kekerasan. Oke, kemudian apalagi dampak negatifnya? Nah, ini nih kalau untuk Eee, yang pegang gadget, coba kalian hitung dalam satu hari berapa jam menghabiskan waktu di depan gadget, berapa jam menghabiskan waktu main gadget. Nah, jangan sampai kalian menggunakan gadget dan teknologi dan internet sehingga menyebabkan ketergantungan. Jangan sampai ya, karena kalau sudah ketergantungan ibaratnya itu nggak bisa lepas gitu kan, main terus gitu, menggunakan sosial media terus, main game terus, itu artinya menyebabkan udah ketergantungan ya, nanti nggak sehat ya. Jadi harus diukur berapa jam menggunakan gadget, berapa jam untuk hiburan, berapa jam untuk bermain game gitu ya, itu harus diatur maksimal berapa. Harus ada waktu untuk istirahat, harus ada waktu untuk mengistirahatkan mata, kasihan nanti matanya ya. Harus ada waktu juga untuk berinteraksi dengan alam nyata. Ya, menginjak tanah, bermain di luar, menghirup udara segar itu sangat penting ya. Jadi jangan sampai ketergantungan. Betul. Oke. Nah, ini dia dampak media sosial bagi kesehatan mental. Kalau udah kecanduan, nanti secara kepribadian itu akan menjadi yang kayak kurang temen, ya, suka menyendiri gitu ya, terus penakut, nanti biasanya akan seperti itu, ya. Beda halnya kalau misalnya kalian tidak kecanduan, kalian, seimbang memakainya, kalian punya banyak pergaulan di dunia nyata gitu kan, kalian banyak pengalaman di dunia nyata, main di sawah kek gitu kan, main di kebun gitu kan, itu kalian akan lebih berani, gitu ya. Kemudian, ketika kalian terlalu banyak menggunakan sosial media, terus yang dilihat, artis-artis misalnya. Nah, jangan sampai itu lama-lama akan membuat kalian merasa kurang bersyukur karena selalu melihat yang di atas. Ya, sesekali harus lihat yang di bawah juga untuk bisa kalian tetap bersyukur atas keadaan kalian saat ini ya. Jadi jangan sampai sosial media membuat kalian menjadi kurang bersyukur atau kurang bahagia atau kurang puas dalam hidup, itu jangan sampai ya. Kemudian juga jangan sampai membanding-bandingkan kehidupan orang lain gitu ya. Kita tidak usah menilai orang lain, "Oh, orang itu begini, orang itu begini." Udah, yang penting apa? Kita, yang penting kita bagaimana, apakah selalu lebih baik tiap harinya, kemarin aku bisa apa, kemarin aku bagaimana, sekarang bagaimana ya. Jadi jangan membanding-bandingkan orang lain dan juga tidak usah, memunculkan sisi kecemburuan sosial ya, karena setiap orang punya kondisinya masing-masing, punya garis hidup masing-masing, dan, apa ya, punya punya kesempatannya masing-masing. Jadi semuanya punya jalan hidupnya dan punya ceritanya masing-masing. Jadi dampak-dampak untuk kesehatan mental ini jangan sampai ya, itu perlu diperhatikan. Kalian itu adalah generasi-generasi emas, kalian adalah remaja-remaja yang nantinya akan menjadi masa depan bangsa. Bayangin loh ya kan? Pak Jokowi dulu, presiden kita sekarang, waktu SMP, mana mikir kan kalau nantinya mau jadi presiden. Nah, sekarang saat ini salah satu di antara kalian
ya kan? Nanti yang akan jadi presiden, yang nanti akan jadi direktur, yang nanti akan jadi bos, punya banyak perusahaan, ya kan? Yang nantinya akan jadi dokter, yang nantinya akan jadi arsitek, dan lain sebagainya ya. Jadi siapkan kalian sekarang ini bermimpilah setinggi mungkin. Gunakan sosial media untuk bisa mencapai cita-cita kalian. Oke, setuju? Silahkan tulis di komen. Nah, yang perlu sangat disoroti ini akhir-akhir ini juga tentang kecanduan game. Ayo, siapa yang masih sering main game? Game apa biasanya yang dibuat main? Hati-hati ya, boleh main game. Tujuannya apa? Tujuannya main game untuk belajar, mengasah kreativitas, boleh. Untuk apa lagi? Menambah pertemanan, boleh. Tapi harus ada batasnya, batas waktunya. Jangan sampai lupa waktu, jangan sampai nggak tidur, nggak istirahat. Kenapa? Yang paling utama kasihan itu adalah sayangi mata Anda. Ini adalah aset mahal ya, dibandingkan cuman harga HP yang selalu dipentelengin ya, yang selalu diplototin, harga mata itu lebih mahal. Kalau terlalu berlebihan bermain HP, coba kalian lihat nanti di HP-nya semuanya. Coba kecanduan main HP, nanti keluar matanya yang merah-merah gitu. Ih, gak mau kan? Matanya nanti sakit kayak gitu. Ya, jadi harus disayangi matanya supaya tetap sehat karena itu sangat dibutuhkan untuk masa depan. Ya, jangan sampai nanti pakai kacamata tebel ya karena kebanyakan main HP terlalu dekat, kemudian habis pegang HP lama, ngelihat yang jauh itu jadi yang burem-burem seperti itu. Nah, jangan sampai ya. Sayangi matanya. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kalian sendiri. Coba kalian tanyain, aku pengen mataku bisa sehat terus gitu kan. Aku pengen bisa melihat jarak jauh, selalu bisa melihat dengan jelas gitu kan, nggak yang burem-burem gitu kan. Itu tandanya menyayangi mata kalian sendiri. Kalau bukan kalian sendiri, siapa lagi yang akan menyayangi, betul? Iya, jadi nanti dibatasin ya main gamenya ya. Oke, jadi kalian tadi sudah tahu apa saja hal-hal positif dan hal-hal negatif dari internet, dari gadget, ya. Jadi di sini saya jelaskan lagi manfaat internet untuk pendidikan itu sangat banyak sekali dan itu sangat menguntungkan untuk kalian, ya. Selain untuk belajar secara umum, ya, kemudian kalian mencari informasi, mempermudah nyari sumber-sumber referensi. Misalnya tugas dari gurunya suruh nyari tentang ini itu. Nah, kalian mudah cari referensinya. Kemudian sebagai sarana belajar, baik melalui YouTube atau video dari gurunya. Kemudian juga ada fasilitas multimedia di internet, ya. Kemudian murah juga, relatif murah ya kan untuk jenis yang banyak kan itu relatif murah ya, hanya menggunakan paket data saja. Kemudian bisa menyediakan sumber pelajaran tambahan, misalnya kurang paham, pengen nambah lagi belajar soal-soalnya, cari di internet misalnya. Atau nih kalian mau cari beasiswa, cari di internet itu banyak ya. Jadi kalian kalau misalnya ingin sekolah gratis, bahkan mendapatkan uang saku, carilah beasiswa. Ya, banyak banget beasiswa. SMP apakah ada? Ada. Apalagi nanti untuk SMA dan kuliah sangat banyak ya. Bahkan dari SD sudah ada loh. Tinggal kalian cari ya.
Kemudian kalian juga bisa belajar menguasai bahasa asing, ya. Jadi nggak hanya bahasa Indonesia, nggak hanya bahasa Jember, nggak hanya bahasa Jawa, nggak hanya bahasa Madura ya. Tetapi kalian juga mau belajar apa? Bahasa Jepang, bahasa Korea. Banyak di internet, tinggal cari tutorial belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Prancis, silahkan. Semakin banyak bahasa yang kalian kuasai, siapa yang bangga? Kalian sendiri pasti, ya kan? Akan sangat bangga banget kalau bisa cas-cis-cus berbahasa lain. Nah, yang teman-teman yang lain ngeliatin, kalian pinter deh, asik kan? Ya, terus kemudian apa manfaatnya lagi? Mendorong kreativitas dan juga mandiri. Ini bangga banget kalau kalian tuh kreatif dan mandiri. Ya, membanggakan banget. Pasti orang tua dan gurunya sangat bangga, ya. Kemudian dengan internet juga bisa bermanfaat untuk pendidikan jarak jauh ya seperti saat ini. Kita ada PPKM, terjadi pandemi, yang awalnya pendidikan harus bertemu di dalam kelas, akhirnya kita hanya bisa bertemu dari rumah masing-masing melalui teknologi internet gitu. Kemudian kita juga bisa menyimpan informasi secara cloud atau menyimpan di internet. Misalnya HP-nya mau penuh ya udah foto-fotonya bisa diupload aja, kesimpan daripada dihapus gitu kan. Nah, supaya tidak hilang fotonya, foto sama ayah, bunda, sama teman-teman SD, biar nggak hilang disimpan dulu gitu. Itu juga sangat bermanfaat ya. Jadi banyak sekali manfaatnya internet untuk pendidikan. Tinggal kalian mau memilih yang mana. Kalian mau belajar apa? Mau jadi astronot, kalian tinggal klik belajar jadi astronot. Astronot itu apa sih? Emang benar atau hanya negeri dongeng? Kalian bisa. Wah, sekarang saya cuma di Jember, apa saya bisa ya membuat robot? Loh, jangan salah, bisa. Wah, saya masih ada di desa misalnya. Apakah saya bisa ya nanti untuk belajar untuk membuat game? Wah, bisa. Siapa bilang nggak bisa? Membuat game itu menarik loh dan mudah ya. Jadi melalui internet kalian bisa menggunakan untuk hal-hal yang sangat menarik dan membanggakan pastinya. Kalau kalian bisa, kalian pasti akan bangga ya. Jadi, gunakan gadget dan internet yang ada, yang mau tidak mau sudah berada di sekeliling kalian saat ini, menuju ke hal-hal yang bersifat prestatif, ya, yang mendukung prestasi kalian. Ya, itu artinya gadget dan internetnya barokah. Gadget dan internetnya bermanfaat kalau menuju prestasi. Jadi, ukurannya adalah gimana nih, apa ini sudah benar. Nah, dilihat udah menambah pinter apa, ya, udah bisa menambah prestasi apa, gitu ya. Jadi gunakan gadget dan internetnya untuk hal-hal yang prestatif. Siapa siap untuk berprestasi? Silahkan sebut namanya yang banyak yang mau berprestasi. Bagus semuanya, ya. Nah, ini ada kata-kata yang bagus dari mantan Presiden Bapak Nelson Mandela. Beliau menyatakan bahwa pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Wah, keren ya, mengubah dunia melalui pendidikan. Karena dengan pendidikan, kalian jadi berpengetahuan, kalian jadi berilmu, dan dengan itulah untuk bisa mempengaruhi dunia. Ya, oke, terima kasih ya. Semoga bermanfaat apa yang
disampaikan hari ini ya, kalian bisa mengambil manfaat dari pertemuan singkat kita kali ini ya. Ingat, pendidikan adalah tiket ke masa depan. Masa depan kalian hari esok itu ditentukan oleh orang-orang yang mempersiapkannya sejak hari ini. Jadi, kalian mau memilih hari ini belajar apa? Mau menggunakan dengan bagaimana? Itu akan menentukan besok, akan menentukan masa depan kalian. Jadi, tinggal kalian memutuskan menggunakannya untuk hal yang menguntungkan untuk masa depan kalian. Oke, terima kasih. Kalau misalnya ada salah kurang katanya, mohon dimaafkan dan boleh banget loh kalau misalnya mau ada yang ditanyakan, silahkan tulis aja di komen, nanti akan saya jawab ya. Nggak usah ragu, nggak usah takut, silahkan komen, silahkan bertanya, silahkan berdiskusi. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Selamat pagi.